Itu aku masih ingat banget sih. Waktu Euphoria di CBC Season 1, apalagi pas live streaming, kita itu sampai 5.000 penonton di live streaming. Ternyata ada cerita di balik keputusan Kak Eva jadi host pas waktu itu ya. Halo semuanya, balik lagi di podcast CBC Season 2. Aku Regina dari tim Perisai dan kali ini aku bersama host CBC Season 1 yang kalian tahu siapa? Kak Eva. Halo Kak Eva, apa kabarnya nih? Kabar baik dong tentunya. Udah lama ya semenjak CBC Season 1, udah 1 tahun nih Kak. Betul, udah 1 tahun yang lalu aja ya? Iya. Bahkan sebentar lagi udah CBC Season 2. Betul. Gimana nih Kak, masih kerasa nggak euforia live streaming atau suasananya waktu jadi host di CBC Season 1? Itu aku masih ingat banget sih. Waktu Euphoria di CBC Season 1, apalagi pas live streaming, kita itu sampai 5.000 penonton di live streamingnya. Untuk di bidang Cyber Indo ya, ini gong banget sih. Iya. Dimana itu aku juga nggak nyangka bakalan serame itu. Apalagi pas di akhir ada momen gokil, waktu para pemenangnya itu akhirnya on cam. Itu kita nggak expect juga mereka bakalan mau on cam pada waktu itu. Jadi itu benar-benar speechless banget sih di momen itu. Aku juga waktu itu nonton ya guys ya. Jadi aku juga amazed sih sama penontonnya ya Kak ya. Sampai 5.000 guys untuk live streaming. Nah ngomongin soal vibes nih. Waktu Kak Eva ditawarkan jadi host nih, apa sih perasaan Kak Eva? Apa ada perasaan tertantang kah? Atau malah yang lainnya nih? Nah waktu pertama aku ditawarin itu aku pikir, wah ini challenging banget nih. Ini pasti aku punya banyak PR di mana ini adalah kompetisi 1 versus 1 hacking live pertama di Indo. Di mana aku pastinya harus bisa engage, gimana caranya bisa engage ke audience, gimana caranya aku bisa engage ke peserta, dan dua-duanya tetap kena. Jadi itu cukup challenging bagi aku. Nah, tapi apa sih yang akhirnya Kak Eva bilang ke diri sendiri kayak, udahlah gas aja ambil untuk jadi host gitu? Apa nih Kak? Di samping dia memang challenging banget, tapi momen ini juga sangat meaningful pastinya ya. Dimana dari momen ini aku bisa tahu siapa aja sih talent-talent hacker di Indo. Seperti apa sih mereka yang selama ini kita pastinya nggak tahu ya ada berapa banyak dan juga ada siapa aja. Dan juga dari sini pasti aku akan banyak dapat experience, baik itu untuk nge-host, baik itu untuk edukasi di bidang kompetisi hackingnya juga. Jadi ya masa kesempatan segede ini aku biarin, jadi aku ambil dong. Bagus, benar tuh. Ternyata ada cerita di balik keputusan Kak Eva jadi host pas waktu itu ya Kak ya. Nah, begitu jadi host nih Kak, apa sih yang Kak Eva persiapkan sebelum live streaming nih? Apa aja nih Kak? Boleh ceritain ke teman-teman? Boleh. Nah, jadi sebenarnya ya ini itu pengalaman pertama aku untuk jadi nge-host, apalagi live hosting di event hacking. Jadi persiapannya cukup kompleks ya. Yang pertama itu yang pastinya persiapan diri. Nah itu aku benar-benar siapin gimana supaya mentalnya, supaya moodnya juga tetap stabil dari awal sampai akhir. Karena ini lumayan banyak ya, ada beberapa kali nge-live gitu. Betul. Nah selain itu juga butuh yang namanya script dan juga skenario. Itu pasti sih, karena ketika kita nge-live hosting itu ada banyak momen-momen waktu kita ngeblank. Nah disitulah si script ini bakalan jadi patokan kita. Jadi kita butuh banget yang namanya script. Selain itu aku ingat banget waktu itu sebelum aku nge-live, pasti selalu ngajakin tim. Entah itu tim teknis ataupun sesama caster buat, kita bantuin dong aku latihan buat biar nanti pas live-nya nggak kaku banget. Nah, jadi itu banyak sih yang harus dipersiapkan untuk di momen pertamanya. Dan susah juga ya Kak untuk bisa connect ke audience dan pesertanya juga nih, karena ini kan teknis dan nggak biasa nih eventnya ya kan? Betul, banyak PR-PR yang harus dikerjakan. Betul, oke. Menarik juga ya, berarti nggak cuma on cam nih Kak, berarti Kak Eva juga sering-sering latihan nih buat jadi host di CBC kemarin ya? Iya, banyak latihannya pasti sebelum live-nya. Nah, kalau diinget-inget nih Kak, apa sih momen yang paling bikin Kak Eva spot jantung gitu ya, atau dak dikduk? Yang bikin aku dak dikduk ya, itu aku ingat banget pas masih awal-awal nge-host. Nah itu kalau kalian yang nonton juga pasti kerasa sih. Itu pas waktu aku pertama kali nge-host di 10 menit pertama, entah 15 menit ya, kayaknya 15 menit. Nah itu aku sampai greget banget, sampai tangan aku dingin karena itu kan pengalaman pertama ya. Jadi kayak, wah gimana sih ternyata, gimana nih nanti? Gimana nih, walaupun persiapannya udah banyak, tapi nervous itu pasti tetap. Nah jadi itu di awal-awal itu aku ingat banget banyak nervousnya. Terus juga, tapi akhirnya
bisa semakin seiring berjalannya waktu jadi enjoy aja sih. Iya. Gitu. Seru juga ya guys, ternyata pengalaman di balik layar nih tentang CBC season kemarin. Nah, kalau ngomongin peserta nih Kak sekarang, dari 8 besar CBC season kemarin, siapa peserta yang paling memorable nih buat Kak Eva? Peserta yang paling memorable, siapa ya? Nonton nggak kemarin? Nonton dong. Nah, kalau yang nonton itu pasti tahu sih, dari awal tuh aku cuman all in ke satu orang. Dari episode awal sampai CBC itu selesai, aku dukung satu orang. Coba tebak siapa? Yang juara 1 kah? Juara 1 ya, aku N-Hour itu ya? N-Hour. Itu memorable banget sih buat aku dia. Iya sih, aku juga ngeliat pas live-nya juga dia memang sangat agresif ya guys. Benar, dia pernah jatuh ke lower bracket tapi akhirnya dia comeback lagi dan jadi pemenang. Iya, oke. Kelihatan banget serunya di belakang panggung. Nah, penonton juga kan sering bilang nih kalau CBC season 1 itu seru karena hostnya nih Kak. Nah, ada nggak sih tips and trick buat connect nih sama audiensnya? Apa aja tuh? Oke, jadi ini based on pengalaman aku ya waktu nge-host di CBC season 1 itu ada beberapa nih. Yang pertama, yang pastinya gimana caranya kita bisa engage ke audiens ya dan juga ke peserta. Kita tahu kalau penonton kita itu kan ada yang backgroundnya udah dari hacking, ada yang bukan dari hacking, ada pekerja, mahasiswa, dan semuanya berbeda-beda ya. Jadi gimana caranya kita membawakan supaya bahkan yang awam pun itu bisa paham, bisa ngerti. Jadi di belakang pasti banyak PR kayak harus belajar gimana sih istilah-istilah teknisnya di kompetisi ini, gimana sih bahasanya supaya dapat dimengerti orang banyak. Terus juga untuk ngebangun suasana supaya para audiens itu semangat untuk aktif, kita ajakin para audiensnya buat komen-komen. Jadi mereka banyak tuh yang komen, ada yang komen siapa jagoannya, terus juga ada yang saling, kita challenge mereka, kita challenge buat, ayo siapa yang komentarnya paling menarik atau pantun yang paling menarik, itu kita kirim merchandise, kita kasih hadiah. Jadi mereka nggak hanya nonton, tapi dapat feedback juga kan, mereka dapat hadiah. Jadi kita kirimnya ke seluruh Indonesia. Jadi siapapun, walaupun ada di Sumatera, ada di Kalimantan, ada di Jakarta, itu kita kirimin kok hadiahnya. Iya. Apa aja sih Kak merchandise-nya? Kemarin ada t-shirt, terus ada stiker yang menarik juga, terus ada embel. Aku lihat tuh yang stiker yang Kak Eva tunjuk. Kalau direfleksi ini Kak, dari semua perjalanan di CBC season 1, pengalaman paling berkesan secara pribadi apa nih Kak? Secara pribadi banyak sih ya, apalagi ini salah satu golden moment experience buat aku ya, karena dari sini aku bisa banyak belajar, terutama di bagian nge-hosting itu bisa lebih mature, networking aku juga pastinya bertambah ya, dari sini, baik itu dari sesama IT ataupun yang di luarnya, karena dari bahkan penonton-penonton juga banyak yang engage juga kan. Betul. Terus selain itu, karena momen ini, itu banyak opportunity lain yang kebuka, jadi itu sangat benefitnya banyak juga sih buat aku. Pengalamannya priceless lah ya Kak. Benar. Nah, buat teman-teman nih Kak yang di rumah yang pengen jadi host, apalagi di acara kompetisi Kak Eva, coba kasih saran, tips dan triks juga boleh buat khususnya di dunia event kompetisi ya Kak. Coba bisa dikasih saran untuk teman-teman di rumah yang pengen jadi kayak Kak Eva nih. Nah, buat teman-teman di rumah yang mau nge-host juga, baik itu hacking atau apapun, mungkin aku bisa kasih saran based on pengalaman aku kemarin ya. Jadi yang pertama itu kita pastinya persiapkan diri, mulai dari mental yang stabil, kemudian juga mood yang stabil, itu harus benar-benar kita jaga. Karena itu sangat berpengaruh sih, itu bakal kelihatan juga dan bisa dirasakan oleh audiens. Betul. Lalu yang kedua, kita harus tahu kalau live itu beda sama yang udah record. Jadi kita benar-benar harus fully persiapan dan rancang skenario yang bermacam-macam. Karena namanya live pasti akan ada hal-hal yang di luar skenario juga ya. Nah, selain itu juga sering tonton hasil live kita sendiri. Karena itu adalah benar-benar real pelajaran yang paling berharga sih. Dari situ kita bisa lihat, bisa evaluasi sendiri, apa sih yang masih kurang dari aku. Jadi terus upgrade dan pastinya tetap enjoy aja di prosesnya. Gitu ya Kak. Terakhir nih Kak, untuk fans yang menunggu season 2 nanti, atau pesertanya juga, coba Kak kasih kata-kata sapaan Kak. Boleh Kak? Buat peserta CBC season 2, kalian aku tunggu ya. Kalian aku tunggu untuk gabung di CBC season 2 yang pastinya bakalan lebih seru, bakalan lebih gokil, dan ada banyak kejutan-kejutan baru. Jadi jangan lupa kalian tetap
follow dan pantau sosial medianya Perisai. Jangan sampai ketinggalan informasinya dong. Iya guys, ikut guys. Nah, terakhir nih Kak, sebelum kita akhiri, kita main game dulu ya Kak ya. Game apa nih? Waduh. Kita udah Jadi nggak ada siapin di juga. brief ini ya? Nggak ada di brief gamenya. Jadi kita punya game namanya Fast Talk. Jadi nanti aku kasih Kak Eva pertanyaan dan Kak Eva jawab secepat mungkin dan hanya satu kalimat lah, nggak usah panjang-panjang Kak. Mencurigakan. Iya, udah siap belum? Tapi ayo siapa tahu. Oke ya, kita mulai ya. Dari pertanyaan pertama. Oke. Host moment yang paling bikin dak-dikduk. 10 menit pertama sesuai yang tadi. 10 menit pertama itu bikin dak-dikduk banget. Iya. Super dak-dikduk guys. Oke. Selanjutnya nih Kak. Lanjut. Kata yang paling sering diucap saat live. Satu, dua. Guys. Banyak banget sih Iya itu sih. aku ngomong guysnya. Semua orang kayaknya guys tuh sering Iya, diomongin sih. Itu banyak sih. Bahkan di real life juga kita, guys, ayo guys. Kita Bener kayak refleks aja gitu ya. Udah template banget Iya. setiap udah kalau mau nge-host guys gitu. Iya guys. Oke, lanjut ya Kak. Lanjut. Pertanyaan ketiga. Easy. Caster partner yang paling seru. Ini nggak diadukan ya, nggak diadu domba ya. Semuanya sebenarnya seru, Nah. tapi ya kalau disuruh pilih satu kayaknya Kang Ali. Sorry yang lain. Wah, yang lain nggak dipilih nih, Kak Eva. Lanjut ya Kak. Pemain dengan gaya yang paling unik. Siapa nih Kak? One and only. Kosong. Kosong Hai, lagi Kosong. guys, Kosong hour lagi guys. nih ya. Iya guys. Kayaknya dia mulu ya guys ya. Iya. Yang dipikirin Kak Eva nih. Aduh. Yang terakhir nih, kalau disuruh nih Kak untuk ikut challenge, Kak Eva bakal pilih kategori apa nih? Kategori apa? Pede aja dulu nih, PWN. Aku pilih PWN. Kenapa nih Kak? Pede aja dulu. Oke deh, sip. Oke, mantep ya guys ya, jawabannya seru banget dan kita makin penasaran nih buat lihat CBC Season 2. Oke, thank you ya Kak Eva udah Sama-sama. bisa sharing pengalamannya jadi host di CBC Season 1 kemarin. Kita makin tahu tentang CBC dari angle hostnya. Oke, semoga kita bisa lihat Kak Eva lagi ya di CBC Season 2. Wah, Waduh. gimana tuh? Pantau aja ya. Iya, mantau aja guys. Oke, sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Bye-bye. Bye-bye.